Bismillahirrahmanirrahim. Dan maka makan dan minumlah dan bersenang hatilah engkau wahai Maryam. Dan jika engkau bertemu dengan seseorang, katakanlah sesungguhnya saya telah berazam untuk berpuasa pada hari ini dan saya tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini. Lalu Maryam pun datang kepada kaumnya sambil menggendong bayinya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, engkau datang kepada kami dengan membawa, kalau bahasa kita tuh pembawa apa istilahnya, sial, apa ya, dengan membawa keburukan. Jadi kayak dianggap pembawa kesialan. Wahai saudari Harun, sesungguhnya ayahmu bukanlah seorang yang nista ataupun pendosa dan begitu juga dengan ibumu bukanlah perempuan yang hina. Lalu Maryam memberi isyarat, fa'asyarat ilaih, memberi isyarat dengan menunjuk ke arah bayinya. Lalu mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan seorang bayi yang masih digendong oleh ibunya, maksudnya masih terlalu kecil. Ini adalah cuplikan adegan Maryam ketika baru pulang kampung. Jadi ceritanya di ayat sebelumnya ketika kandungan Maryam semakin besar dan nggak bisa disembunyikan dari penglihatan manusia, Maryam pun pergi menjauh ke sebuah tempat yang tidak ada siapa-siapa. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya. Dia menjauh, mengucilkan diri ke tempat yang nggak dilihat oleh siapa-siapa sampai melahirkan. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulan 4 bulan Maryam nggak ada di Al-Quds, nggak ada di di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Dia pergi mengasingkan dirinya supaya tidak ada yang menghujat Maryam karena ngelihat perutnya sudah semakin besar dan dia nggak punya suami. Setelah melahirkan, akhirnya Allah perintahkan Maryam untuk pulang. Setelah Allah ngasih makan, minum dan kebahagiaan buat Maryam, fakuli washrobi wa qarri aina, dengan adegan korma yang menjatuhkan buah-buah rutop dan seterusnya, pulanglah Maryam. Nah, Maryam tahu ketika dia pulang dengan membawa bayi, dia pasti akan dihujat, dicela, dicaci maki, dibully oleh kaumnya. Lalu Allah memberi kepada Maryam bekal. Gimana cara ngadepin yang kayak gitu-gitu? Kata Allah, kalau kamu ketemu manusia, ketemu orang-orang, ketemu kaummu, bilang ke mereka, saya tidak berdebat hari ini. Saya nggak akan berdebat. Jadi dia tetap bisa ngomong. Tapi dia bilang, saya nggak akan berdebat. Saya nggak akan bicara dengan siapapun hari ini karena saya sudah bernazar untuk diam. Bilang kayak gitu kepada kaummu. Maka fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka datanglah Maryam kepada Al-Quds, kepada kota Al-Quds dengan membawa bayinya yang digendong. Datang. Baru dari ujung kota kelihatan Maryam, muncullah orang-orang Bani Israel semuanya rame di pasar-pasar mereka, semuanya menghadang Maryam. Maryam tiba-tiba dihadang di gerbang kota Al-Quds. Gak boleh masuk kota Al-Quds. Tadinya ada yang satu orang lihat, Maryam. Langsung dia datang ke kota, dia umumkan ke semua orang, wahai Bani Israel, perempuan yang hina yang kita cari-cari sekarang sudah datang membawa bayi haramnya, membawa bayi selingkuhnya, membawa bayi hasil zinanya. Akhirnya orang-orang yang ada di Masjidil Aqsa, yang ada di rumah-rumah, yang ada di pasar, semuanya berkumpul di depan gerbang kota. Menghalang Maryam masuk. Kebayang gak perasaan Maryam? Padahal dia itu lahir di situ, dia beribadah di situ, ayahnya orang situ, ulama pula, pamannya nabi pula di situ, tapi dia sekarang dihadang oleh semua penduduk Al-Aqsa, penduduk Al-Quds, Bani Israel. Ketika Maryam mendekat, mereka mengatakan, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya. Ini bahasa Al-Quran. Kalau aslinya lebih tercela daripada ini, karena ini bahasa Al-Quran yang tinggi, Allah menggunakan bahasa simbolik saja. Yang terjadi, mereka mencela Maryam. Mereka bilang, Maryam kamu pembawa sial. Maryam kamu perempuan hina. Maryam kamu tukang zina. Maryam kamu selingkuh. Maryam kamu ternyata pelakor, segala macam. Kebayang gak seorang perempuan yang mulia dituduh dengan kata-kata kayak gini? Sedih. Pengen jawab, pengen bilang saya ini gak pernah berbuat dosa. Ini nih Allah yang ngasih kepada saya. Saya gak punya suami dan saya diberikan anak yang suci dan segala macam. Enggak. Tanya kepada Zakaria kalau nggak percaya, saya punya buktinya segala macam, nggak usah, diam aja. Maryam bisa ngomong kalau mau. Maryam by the way adalah perempuan secerdas Sayyidah Aisyah.
Dia itu kayak Aisyah cerdasnya, kayak Khadijah bijaksananya, kayak Fatimah lembutnya, kayak Asia sabarnya. Maryam itu istimewa. Sampai sebagian ulama mengatakan Maryam satu-satunya nabi dari perempuan. Satu-satunya nabi dari golongan perempuan. Sebagian kecil ulama ada yang menyebutkan demikian. Sehingga mereka menyebut Maryam alaihassalam. Saking Maryam ini keren banget, istimewa banget. Tapi jumhur ulama sejarah mengatakan Maryam bukan nabi, tapi dia perempuan solehah, orang soleh, bahkan 1 dari 4 perempuan sempurna di muka bumi dan tidak ada yang kelima. Cuman ada 4. Kamula minar rijali katsir, kata Nabi. Laki-laki yang sempurna itu banyak, yaitu para rasul dan para nabi. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah, tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4. Asiyah istri Fir'aun, kemudian Maryam anaknya Imran, kemudian Khadijah istri Rasulullah dan Fatimah bintu Rasulullah. Artinya Maryam ini istimewa banget. Dia kalau mau argumen, dalilnya lebih banyak daripada para rabi-rabi Yahudi yang ada di situ. Karena ketika Maryam dulu berkhidmat di Masjid Aqsa, Maryam itu nggak belajar seperti yang lain-lain. Karena kan dulu orang Bani Israel itu paling anti sama cewek ya. Buat mereka perempuan itu kasta kedua. Seolah-olah perempuan itu nggak punya hak yang sama dengan laki-laki. Laki-laki punya hak belajar di Masjid Aqsa, perempuan nggak boleh. Ini kesenjangan gender di masa Bani Israel dulu. Jadi kalau ada yang mau nuduh Islam sebagai tidak memperhatikan masalah gender, dia harusnya baca sejarah. Justru Islam, Al-Quran, Taurat, Injil mengangkat perempuan untuk setara dengan laki-laki. Awalnya perempuan itu hina di masyarakat Bani Israel, dianggap pembawa sial. Sampai masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang, apa yang terjadi dengan bayi perempuan? Dibenamkan dalam pasir hidup-hidup, dibunuh, dilempar dari bukit supaya mati langsung seketika. Kenapa? Termasuk Umar pernah membunuh bayi perempuan. Umar radhiyallahu an. Kenapa dia sedih banget? Karena dia ingat masa lalu ketika dia pernah membunuh bayi perempuan. Kenapa mereka membunuh bayi perempuan? Karena dianggap perempuan ini membawa sial. Tapi datang Islam mengubah tradisi itu. Mengubah persepsi publik. Yang tadinya perempuan dianggap hina, dalam Islam dikatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Muncul harga diri perempuan naik. Apalagi sebaik-baik kalian yang paling baik untuk istrinya dan aku yang paling baik untuk istriku di antara kalian. Muncul lagi hadis, kalau seandainya laki-laki mau bersabar terhadap istrinya, maka harusnya dia bersabar 70 kali sehari kalau dia disakiti oleh istrinya. Yang ke-71 baru dia boleh marah. 70 belum boleh marah. Jadi perempuan, ibu-ibu, istri kalau mau bikin suaminya sebel sampai 69. Atau 70 boleh lah. Tapi yang ke-71, nah ini udah layak dimarahin. Tapi kan gak pernah ada sampai 70 kan. Paling juga 10%-nya lah, 7 kali sehari. Dan itu istiqomah setiap hari. Hari ini kok kamu gini lagi sih, kemarin udah beda hari. Jadi beda hitungannya, 0 lagi mulai dari awal. Tapi nanti ada hadis penyeimbang. Nabi itu kan bijaksana banget. Yang diajarin bukan cewek doang, cowok juga diajarin. Ketika hadisnya supaya memuliakan perempuan ada, nanti ada lagi hadis laki-laki. Seandainya seorang perempuan menjilat luka dan darah dan nanah di tubuh suaminya, itu belum bisa membayar satu saja kebaikan suami kepada dia. Jadi menjilat lukanya aja belum bisa bayar kebaikan, terus ngapain marah-marah coba. Sehingga dua-duanya ada nasihat untuk suami. Kalau istrinya lagi ngambek, namanya juga lagi sedih. Ya udah kamu sabar aja 70 kali. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.